Oke, nah ini adalah contoh dari 3 jenis relationship yang terdapat pada area diagram, yaitu kita memiliki one-to-one relationship, ada one-to-many relationship, dan ada many-to-many relationship. Contoh dari one-to-one relationship kita lihat pada panel A. Di situ adalah relationship antara sales dengan receive cash. Jadi kalau kita baca di sini, one sales itu terhubung dengan maksimal one receive cash. Tetapi minimalnya juga bisa zero, karena belum tentu nih proses penjualan itu terjadi lalu kemudian ada proses receive cash. Bisa jadi misalnya penjualan itu di cancel oleh pihak customer, dia tidak jadi beli gitu ya. Nah, jadi karena itu ada nilai minimum zero. Lalu kemudian selain itu, mengapa juga zero? Bisa juga dalam proses penjualan ini memungkinkan customer untuk mengembalikan barang, ada proses retur, sehingga receive cash-nya bisa diedit lagi gitu datanya. Nah, untuk yang one-to-many relationship, di sini kita tahu contohnya adalah hubungan antara sales dengan receive cash. Satu sales maka akan terhubung dengan many receive cash. Supaya lebih jelas lagi, kita akan mengasosiasikan bahwa dalam entitas sales, dalam setiap entitas itu pasti memiliki yang namanya primary key. Nah, primary key itu biasanya berupa ID atau nomor. Jadi, kita juga bisa bilang bahwa satu ID sales itu akan terhubung dengan minimal 0 ID receive cash atau maksimal many ID receive cash. Itu. Yang berikutnya panel C di sini adalah dari masih di one to many. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang di sini salesnya adalah many, sedangkan receive cash-nya itu adalah one. Ya, di sini kita lihat bahwa satu ID sales hanya terhubung kepada satu receive cash, tetapi sebaliknya satu ID receive cash bisa terhubung dengan maksimal many ID sales. Jadi, perbedaan antara panel B dan panel C ini adalah pada panel B itu proses receive cash itu terjadi berulang kali. Nah, ini bisa terjadi jika misalnya proses pembayaran yang dilakukan oleh customer itu bisa dengan cara dicicil atau installment. Sedangkan pada panel C di sini kita lihat bahwa receive cash-nya hanya satu atau one, sedangkan sales-nya itu bisa many, maka di sini memungkinkan untuk customer dia melakukan transaksi misalnya secara berkali-kali, namun pembayarannya bisa dijadikan dalam satu waktu. Nah, contohnya misalnya dari pihak perusahaan memberikan billing statement satu kali dalam satu bulan, lalu dalam dalam penagihan itulah si customer baru melakukan akumulasi pembayaran. Gitu. Nah, sedangkan pada many to many relationship di sini kita lihat bahwa one ID sales itu bisa terhubung dengan minimal dari ID receive cash dan juga many. Sedangkan one ID receive cash juga bisa terhubung dengan many ID sales. Jadi kalau di sini kita bisa lihat ini adalah gabungan antara pembayarannya bisa dengan cara dicicil berulang-ulang kali dan juga penjualannya bisa dijadiin satu lalu dibayar dalam satu waktu. Kita akan masuk ke dalam case study. Di sini adalah contoh case study dari case Fred Train Shop. Nah, ada 4 aktivitas utamanya. Di sini adalah siklus penjualan atau revenue, ada take customer order, ada fill customer, ada bill customer, dan ada collect payment. Dari 4 event tadi, maka dibuatlah area diagram. Di sini kita lihat bahwa 4 event tadi berubah menjadi 3 event. Jadi ada satu event yaitu yang berupa bill customer tidak masuk ke dalam event karena bill customer itu merupakan kegiatan yang sifatnya administratif. Nah, 3 event yang dimasukkan ke dalam event di sini adalah take customer order, lalu kemudian event sales dan event receive cash.
Lalu kemudian ada dua resource-nya, yaitu inventory. Inventory ini adalah barangnya, ya, barang yang diperjualbelikan. Lalu kemudian cash. Cash ini maksudnya adalah kas perusahaan. Gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari agentnya, di sini ada employee dan juga ada customer. Untuk agent itu bisa dengan menggunakan misalnya begini, take customer order, ini bagian salesperson gitu. Kemudian misalnya receive cash, di sini ada cashier. Bisa seperti itu atau bisa juga kita hanya menggunakan entity employee. Nah, sekarang kita akan melihat cardinality-nya. Antara take customer order dengan sale, di sini kita lihat bahwa cardinality-nya adalah one to one. Jadi yang dilihat adalah nilai maksimumnya. Maka ini berarti one ID take customer order itu untuk one ID sales. Dan begitu juga sebaliknya. Dan kalau kita lihat ada minimum zero pada kedua belah event ini berarti bahwa proses sales itu bisa terjadi tanpa ada proses take customer order. Tuh. Karena mengapa bisa begitu? Karena pada toko ini, Flash Trend Shop, dia itu menerima pembeli yang walk-in dan juga pembeli yang order by phone. Jadi yang take customer order ini adalah untuk customer yang order by phone. Sedangkan untuk yang sales ini adalah untuk customer yang langsung walk-in, sehingga ada minimum zero di sini. Maka take customer order itu sifatnya optional. Gitu. Nah, sekarang hubungan antara sales dengan receive cash, di sini kalau kita lihat nilai maksimumnya adalah many to many. Berarti dalam satu ID sale itu bisa ada many receive cash. Artinya pembelian bisa dilakukan dicicil atau dengan installment, dan one ID receive cash juga bisa many sale. Artinya kita bisa menggabungkan ID sales kemudian dilakukan pembayaran dalam satu waktu. Begitu. Lalu, sekarang kalau kita lihat hubungan antara resource dengan event, di sini hubungan yang terjadi adalah many-to-many relationship, di mana one ID inventory untuk many take customer order, sedangkan one ID take customer order juga untuk many inventory. Ya. Kalau kita lihat kenapa ada zero di sini antara inventory dengan take customer order, di situ ada nilai minimum zero, karena hal ini untuk misalnya inventory tersebut dalam kondisi stok opnam, atau memang misalnya barang itu baru datang dan belum untuk diperjualbelikan, sifatnya seperti itu. Jadi baru didatakan saja, maka take customer ordernya minimumnya zero. Sedangkan kalau misalnya dari sisi selanjutnya, dari sisi sebaliknya, mengapa one ID take customer order itu minimal 1 ke inventory? Karena kalau seandainya misalnya sudah dibuat event take customer order, maka otomatis ada inventory yang dimasukkan. Begitu. Ini juga terjadi pada hubungan antara inventory dengan sale. Nah, sedangkan pada hubungan antara event dengan agent, di sini kita lihat bahwa relationship yang terjadi dari semuanya, ya, itu adalah one to many. Jadi, one ID employee bisa melakukan many take customer order, dan begitu dan sebaliknya, one ID take customer order hanya untuk maksimum minimum one ID employee dan one ID customer. Karena misalnya ini berarti yang melayani take customer order memang hanya satu ID employee ya gitu, dan begitu juga dengan customer. Nah, di sisi event sales juga sama dengan take customer order, one to many. Kemudian untuk receive cash juga sama ya, one to many juga. Nah, sedangkan untuk resource cash itu apa? Cash ini adalah kas perusahaan. Jadi kalau di sini primary key-nya apa? Primary key-nya adalah bank account number-nya. Gitu ya, bank account number dari perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat antara cash dengan receive cash, itu terjadi one to many relationship, maka dalam satu bank account number itu bisa menampung many receive cash. Jadi perusahaan ini hanya menggunakan satu rekening tunggal perusahaan untuk menampung receive cash-nya.
Oke, nah ini adalah integrated RIA diagram rules. Jadi perlu diperhatikan bahwa REA yang kita lihat tadi itu adalah REA dari proses penjualan atau revenue. Nah, untuk integrated REA ini kita menggabungkan antara lebih dari satu cycle. Jadi misalnya kita menggabungkan antara siklus revenue dengan expenditure, penjualan dengan pembelian, maupun kita juga bisa gabung dengan produksi, kemudian kita bisa integrasikan juga misalnya dengan payroll. Nah, rules-nya yang pertama akan tetap sama, event harus link dengan one resource, kemudian event juga harus terhubung dengan dua agent, kemudian di sini kita melihat bahwa resource itu akan terhubung dengan dua event gitu. Nanti kita akan lihat contohnya ya, resource akan berada di tengah-tengah dan akan terhubung dengan dua event dari siklus yang berbeda. Begitu. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contohnya. Misalnya ini adalah revenue cycle dari Freight Trend Shop yang tadi kita sempat bahas. Lalu kemudian ini adalah contoh dari siklus pembeliannya dari Freight Trend Shop. Di sini kita lihat bahwa resource-nya ada tetap inventory, sedangkan event-nya adalah supplier. Di sini kita menemukan supplier bukan customer. Jadi ini modelnya perusahaan ini dia tidak memproduksi barangnya sendiri, tapi dia membeli dari supplier lalu kemudian dijual lagi ke customer. Gitu. Dan kita lihat event-nya juga berubah ya, menjadi order inventory, receive inventory, dan disburse cash. Lalu kemudian di sini walaupun tidak ada proses manufacturing, tapi tetap ada proses payroll-nya. Jadi ada dua event time work dan event disburse cash. Ini terkait dengan pengukuran waktu kerja ya, waktu kerja dari para karyawan, lalu kemudian juga pembayaran gajinya. Nah, jika digabungkan menjadi integrated area, maka akan menjadi seperti ini. Jadi kita lihat bahwa resource itu akan berada di tengah, inventory dan cash, lalu kemudian di sini ada employee time, ini sifatnya dummy ya, karena time itu tidak perlu untuk memiliki database tersendiri gitu ya. Nah, lalu kemudian di sebelah kiri ini adalah, kiri ujung ini adalah dari expenditure cycle-nya, sedangkan sebelah kanan adalah revenue. Nah, di bagian kiri bawah ini adalah siklus payroll-nya. Dari sini kita lihat bahwa resource, inventory, dan cash ini sudah terintegrasi dengan tiga siklus tersebut. Nah, ini adalah contoh dari REA untuk proses bukan penjualan barang, tetapi lebih ke arah pemberian service. Jadi ini contoh dari REA diagram untuk bengkel. Kita lihat bahwa resource-nya bukan lagi inventory, tapi di sini ada service dan juga ada parts. Parts itu misalnya kalau kita ada mengalami kerusakan kan biasanya nggak cuma di service, tapi ada penggantian parts ya. Nah, itu masuk ke dalam satu entitas tersendiri. Kemudian di sini ini juga contoh dari REA yang lain untuk pelayanan jasa yang lain yang sifatnya mungkin administratif. Lalu yang ini adalah contoh dari REA diagram untuk rental. Jadi ini bisa untuk rental mobil, mungkin untuk rental buku gitu ya. Nah, ini adalah integrated REA yang lebih kompleks lagi, di mana terhubung dengan proses manufacturing dan sekian penjelasan mengenai area diagram. Terima kasih.